Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat nasi goreng seafood yang simple. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang saya akan upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya. Let's go cooking. Oke, langsung saja kita mulai ya. Trik dari saya biar supaya nasi goreng itu tidak lengket, terlebih dahulu wajan atau kualinya kita panaskan dulu ya sobat ya. Oke, untuk pemanasan wajan atau kuali ini berlaku hanya untuk wajan stainless ataupun wajan baja ya. Tapi kalau wajan dari alumini atau teflon itu tidak perlu ya. Oke, bila sudah sedikit kita panaskan, kita berikan minyak agak banyakkan. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita ratakan ke permukaannya sobat ya. Oke, kita ratakan. Bila sudah terbasahi semua dengan minyak wajannya, itu kita kembalikan minyaknya dan kita tinggalkan seperlunya untuk masak nasi goreng. Oke, kita ambil lagi. Oke ya. Pertama adalah masukkan untuk telurnya ya. Kita berikan setengah telur ataupun satu biji nggak apa-apa ya. Oke, kita masukkan telur. Ini saya berikan satu. Aduk sebentar dan kita masukkan untuk udang dan cuminya sobat ya. Oke, ini saya pakai udang dan cumi yang fresh ya. Jadi tidak perlu digoreng atau direbus karena saya pakainya satu porsi. Tapi kalau bikinnya banyak porsi, itu saya sarankan untuk direbus atau digoreng dulu ya. Karena ini saya pakai satu porsi, maka saya masukkan fresh. Oke, kita aduk dengan telurnya. Oke, kita orak-arik dengan telurnya ya sampai udang sama cuminya itu setengah matang saja. Oke. Oke ya, saya rasa udah cukup ya sobat ya. Setelah itu kita masukkan untuk nasinya. Untuk takarannya, standarnya nasi goreng itu ya sobat ya, itu antara 2 ons sampai 2 ons setengah ya, atau 200 gram sampai 250 gram. Oke, kita masukkan untuk nasinya. Saya sarankan nasi yang bagus itu pakai nasi yang agak pro ya, atau perak, atau kandungan airnya tuh sedikit berkurang dari nasi biasa yang kita makan ya. Oke, kita mix. Untuk step ini ya, saya sarankan pakai api kecil terlebih dahulu untuk mengurai dari nasi yang masih menggumpal ya. Oke, kita urai dulu. Sobat, kalau pakai teflon itu lebih enak lagi ya kalau masaknya ya sobat ya. Itu nggak pakai dipanasin ya, langsung saja ya karena sudah anti lengket ya. Oke, kita urai. Bila sudah terurai semua nasinya, kita berikan sesening atau bumbu ya. Berikan penyedap 1/4 sendok teh. Bila tidak berkenan bisa di skip atau tidak digunakan ya, atau diganti dengan chicken powder. Oke, kita berikan setengah sendok teh ya garam, lada bubuk 1/4,
dan bumbu atau saus ebi setengah sendok teh. Untuk pembuatan bumbu atau saus ebi, link ada di deskripsi ya. Oke, jadi kalau kita pakai saus ebi ini itu tidak perlu menggunakan bawang putih lagi ya sobat ya, karena di dalamnya sudah terkandung bawang putih ya. Oke, setelah itu kita mix sampai benar-benar merata ya bumbunya ya. Nah, praktis dan simpelnya pembuatan nasi goreng itu ada di bumbu ebinya ya, jadi kita nggak perlu ribet ya. Oke, kita mix sampai benar-benar merata. Oke, setelah itu kita berikan kecap raja rasa dan kecap ikan. Oke ya, bila tidak ada kecap raja rasa, penggunaan raja rasa bisa digantikan dengan kecap asin ya. Oke. Oke, setelah itu kita berikan kecap ikan 2 tuang juga ya. Oke. Atau 2 kecerut ya sobat ya. Oke, kita mix sampai kecap raja rasa dan kecap ikan itu bisa merata ya. Oke. Dan tidak lupa kita masukkan untuk wortelnya. Wortelnya ini mentah ya sobat ya. Oke, kita masukkan biar matang juga dengan nasinya. Oke, bila sudah seseningnya semua masuk semua, kita menggunakan api besar juga nggak apa-apa ya, sampai nasi ini berasap. Oke sobat ya, ini sudah berasap. Saatnya kita finishingnya kita masukkan daun berambangnya. Oke, kita masukkan ke proses akhir itu biar daun berambangnya bisa seger ya, warnanya tetap fresh hijau ya. Dan setelah itu kita berikan 1 sendok teh margarin ya sobat ya. Nah, tujuan dari penggunaan margarin ini biar nasi gorengnya itu beraroma wangi dan glowing ya. Jadi seperti agak mengkilap ya. Setelah itu kita aduk lagi, cukup sampai margarinnya meleleh saja. Aromanya wangi ya. Jadi tidak perlu pakai kecap wijen ya sobat ya. Nah, oke ya sobat ya, saya rasa udah cukup ya, siap untuk kita plating. Kalau untuk nasi goreng itu memang saya sarankan untuk yang nasi yang pro ya, atau perak, atau kalau Jawa itu istilahnya segone kemrotok ya. Oke, untuk teknik masaknya bagaimana agar bisa nasi itu perak atau pro, itu link video ada di deskripsi ya. Oke, setelah itu kita berikan kondimennya, yakni acar ya. Ini yang saya pakai adalah acar yang komplit ya sobat ya. Jadi ada timun, ada wortel, ada nanas dan cabai rawit hijau ya. Oke, kita platingkan. Penampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk masalah kondimennya bisa ditambahin telur mata sapi atau ditambahin kerupuk ya. Jadi nanti dikreasikan sendiri. Oke, ikuti sampai selesai video ini bagaimana sensasi rasa dari nasi goreng seafood. Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk nasi goreng seafood kali ini. Bagaimana? Mudah kan sobat ya? Oke ya, untuk pembuatan nasi goreng untuk skala kecil, kurang lebih 1 porsi sampai 3 porsi, itu saya sarankan untuk udang dan cuminya itu tidak usah digoreng atau direbus ya. Jadi langsung saja kita saute dengan telur ya sobat ya. Ini dimaksudkan agar rasa manis dari udang dan cuminya itu tidak hilang ya. Dan aroma seafoodnya itu bisa terbaur
atau termix dengan nasinya. Oke ya, kalau lebih dari 3 itu ada baiknya kalau direbus dulu ya, tapi rebusannya kita berikan sesening, yakni garam sama lada bubuk. Oke ya, saya coba dulu ya sobat ya, bagaimana sensasi rasanya sobat ya. Oke, untuk nasi goreng itu saya sarankan pakai nasi yang pro atau perak, atau kalau bahasa Jawa itu kemprotok ya sobat ya. Oke ya, untuk pembuatan nasi pro atau perak, link video ada di deskripsi. Oke ya, saya coba dulu ya sobat ya. Nah, seret tenang udah. Banyu. Enak sekali ya sobat ya. Jadi nasinya itu ada aroma udang ya, terus sama cumi ya. Oke, saya mix dengan acarnya. Acarnya ini saya pakai yang ada nanasnya. Itu seger sekali ya. Selain dingin, terus ada manis, asam, dan asam dari buah nanasnya sendiri ya. Enak sekali. Oke sobat ya, saya teruskan makan saya dulu. Saya stop sampai saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya dan di resep yang baru. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.